Kosan gaib, penghuni dari dunia lain. Kosan misterius. Raka berdiri di depan sebuah bangunan tua dengan cat tembok yang mulai mengelupas. Kosan ini tidak seperti yang ia bayangkan sebelumnya. Harga sewanya terlalu murah untuk ukuran kota besar, tetapi Raka tidak punya banyak pilihan. Tabungannya menipis, dan tempat ini satu-satunya yang sesuai dengan anggarannya. Pemilik kos, Bu Mira, menyambutnya dengan senyum ramah. Wajahnya penuh keriput, tetapi sorot matanya tajam, seolah menyimpan sesuatu yang tidak ingin diceritakan. Nak Raka, aturan di sini sederhana. Jangan bikin ribut, dan jangan usil dengan kamar yang tertutup, ya, katanya dengan suara serak. Raka mengangguk tanpa berpikir panjang. Ia hanya ingin segera meletakkan barang-barangnya dan beristirahat. Kamar nomor 4 yang diberikan padanya cukup luas, meskipun perabotannya terlihat usang. Kasurnya berdecit saat ia duduk, dan jendela menghadap ke halaman belakang yang penuh dengan pohon tua. Suasana sepi, terlalu sepi. Saat malam tiba, kosan itu terasa semakin sunyi. Tidak ada suara kendaraan dari jalanan, tidak ada tawa atau percakapan dari penghuni lain. Raka mencoba tidur, tetapi telinganya menangkap sesuatu, langkah kaki di lorong. Pelan, teratur, dan terdengar semakin dekat ke kamarnya. Ia menahan napas, menunggu langkah itu berhenti. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, langkah itu berhenti tepat di depan pintunya. Tok, tok, tok. Ketukan pelan terdengar. Jantung Raka berdegup lebih cepat. Ia ragu-ragu, tapi akhirnya memberanikan diri bertanya, "Siapa?" Tidak ada jawaban. Ia menunggu beberapa detik lagi sebelum berdiri dan membuka pintu. Lorong kosong. Tidak ada siapapun di sana. Keanehan mulai terjadi. Pagi datang membawa sedikit rasa lega. Raka berpikir mungkin kejadian tadi malam hanya halusinasinya saja. Mungkin dia terlalu lelah setelah perjalanan panjang mencari kosan. Saat ia keluar untuk mencari sarapan, ia bertemu dengan Bayu, salah satu penghuni kos yang tampak sedikit lebih senior. Bayu memperhatikannya dengan senyum miring. "Baru semalam di sini, iya?" tanyanya sambil menyulut rokok. Raka mengangguk. "Iya, Mas." Tadi malam, ada yang jalan di lorong nggak?" "Iya." Bayu tertawa kecil. "Udah mulai ngerasain?" "Iya." "Nggak usah dipikirin. Biasanya mereka cuma iseng." Raka mengernyit. "Mereka?" Bayu menghela napas, lalu menepuk bahu Raka. "Dengerin aja pesen gue, jangan kepo sama kamar nomor 7. Kalau ada suara aneh, pura-pura nggak denger aja." Perkataan itu membuat bulu kuduk Raka berdiri. Ia belum sempat bertanya lebih jauh saat Bu Mirah tiba-tiba muncul, membawa nampan berisi gelas-gelas teh. "Jangan nakut-nakutin anak baru, Bayu," katanya sambil tersenyum tipis. Malam berikutnya, gangguan kembali terjadi. Kali ini, bukan hanya suara langkah kaki. Barang-barang di kamar Raka mulai berpindah sendiri. Buku yang ia letakkan di meja pagi tadi kini berada di lantai. Laptop yang ia tinggalkan dalam keadaan tertutup tiba-tiba menyala, menampilkan layar kosong dengan tulisan yang perlahan muncul sendiri. "Pergi sebelum terlambat." Raka terpaku, napasnya tercekat. Ini bukan lagi sekadar perasaan aneh. Sesuatu di kosan ini benar-benar tidak beres. Teror penghuni tak kasat mata. Malam itu, Raka benar-benar tidak bisa tidur. Pikirannya masih terbayang tulisan di layar laptopnya, "Pergi sebelum terlambat." Siapa yang bisa mengetik itu? Ia yakin tidak ada orang lain yang bisa mengakses laptopnya. Dari kamar sebelah, ia mendengar suara lirih seorang perempuan menangis. Suara itu datang dari arah kamar nomor 7. Raka menajamkan pendengarannya. Semakin lama, suara tangisan itu berubah menjadi isakan memilukan, seperti seseorang yang tengah menahan rasa sakit yang luar biasa. Jantungnya berdebar kencang. Bayu sudah memperingatkannya untuk mengabaikan hal-hal aneh, tapi rasa penasarannya tak bisa ditahan. Ia bangkit dari tempat tidur, membuka pintu kamarnya dengan hati-hati, lalu melangkah ke lorong yang remang-remang.
Kosan itu terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu di lorong berkedip-kedip, menciptakan bayangan aneh di dinding. Raka melangkah pelan menuju kamar nomor 7. Saat ia hampir sampai, suara tangisan itu tiba-tiba berhenti. Sunyi. Saat ia hendak berbalik kembali ke kamarnya, sesuatu membuatnya merinding. Gagang pintu kamar nomor 7 bergetar sendiri, seolah ada seseorang di dalam yang berusaha membukanya. Raka membeku di tempat. Pintu itu terkunci, tapi suara seperti kuku menggaruk permukaan kayu terdengar jelas. Sesuatu di dalam kamar itu berusaha keluar. Tiba-tiba, suara langkah cepat terdengar dari belakangnya. Bayu muncul, menarik tangan Raka dengan kasar dan membawanya kembali ke kamarnya. "Lo gila? Iya, udah gue bilang jangan usil." Bayu berbisik marah, matanya menatap pintu kamar nomor 7 dengan ketakutan. "Suaranya, ada seseorang di dalam," bisik Raka, suaranya gemetar. Bayu menggeleng. Itu bukan manusia. Malam itu, Raka mencoba tidur meskipun pikirannya penuh dengan pertanyaan. Namun, sebelum ia benar-benar terlelap, ia mendengar sesuatu lagi, bisikan di dekat telinganya. "Jangan buka pintunya." Suara itu bukan suara Bayu. Itu suara perempuan. Pengungkapan rahasia kosan. Keesokan paginya, Raka memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Ia mencoba bertanya ke Bu Mirah, tapi wanita itu hanya menghela napas dan berkata, "Lebih baik kamu jangan tahu, nak." Tak puas dengan jawaban itu, Raka mencari informasi dari warga sekitar. Setelah berkeliling, ia akhirnya menemukan seorang pria tua bernama Pak Darman, yang sudah tinggal di daerah itu selama puluhan tahun. Saat Raka menyebut kosan Bu Mirah, raut wajah Pak Darman langsung berubah serius. "Kamu tinggal di sana?" tanyanya dengan suara berat. "Iya, Pak, saya dengar ada sesuatu di kamar nomor 7. Apa yang sebenarnya terjadi?" Pak Darman terdiam sejenak, lalu mulai bercerita. "Dulu, ada seorang perempuan muda bernama Sinta yang tinggal di kamar itu. Ia dikenal pendiam, jarang bersosialisasi. Tapi suatu malam, ia menghilang begitu saja. Tidak ada yang tahu kemana perginya. Polisi sempat menyelidiki, tapi tidak menemukan petunjuk apapun. Yang tersisa hanya kamarnya yang selalu terasa lebih dingin dari yang lain." Tapi Raka merasa ada sesuatu yang masih mengganjal. Ia menatap pecahan cermin yang berserakan di lantai, dan tiba-tiba, darahnya membeku. Di salah satu pecahan cermin itu, ia melihat bayangannya sendiri. Tapi bayangan itu, tersenyum aneh. Tidak, itu bukan dirinya. Sesuatu masih tertinggal di sana. Sesuatu yang belum selesai. Kosan yang masih berhantu. Keesokan harinya, Raka dan Bayu memutuskan untuk segera pergi dari kosan itu. Mereka berkemas dengan terburu-buru, tidak ingin menghabiskan satu malam lagi di tempat yang sudah hampir merenggut nyawa mereka. Saat Raka memasukkan pakaian ke dalam tas, sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah kertas kecil tergeletak di bawah kasurnya, seolah baru saja diletakkan di sana. Dengan tangan gemetar, ia mengambilnya dan membaca tulisan yang tercoret di permukaannya. "Terima kasih telah membebaskanku. Kini, giliranmu tinggal di sini selamanya." Jantung Raka seakan berhenti berdetak. Ia merasakan udara di kamar mendadak menjadi berat. Dengan panik, ia menoleh ke cermin kecil di meja rias. Bayangannya masih ada di sana, tetapi ada yang salah. Bayangannya tidak bergerak seperti dirinya. Ia mengangkat tangan, tetapi bayangan itu tetap diam. Dan kemudian, perlahan-lahan, bayangan itu tersenyum. Sebuah senyum yang bukan miliknya. Tok, 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 ketukan pelan terdengar dari pintu kamar. Raka menelan ludah. Dengan tangan gemetar, ia berjalan ke pintu dan membukanya. Lorong kosong. Tapi saat ia menoleh ke cermin lagi, bayangannya sudah tidak ada. Tamat.